Saya sih melihatnya ada dari tiga sisi ya setidaknya. Pertama dari sisi sejarah pengamalan umat Islam terhadap masalah ini, bahwa imam perempuan memang tidak pernah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya imam perempuan mutlak, bahwa dia mengimami laki-laki secara mutlak begitu. Jadi sejarahnya memang tidak pernah terjadi, tidak pernah diamalkan oleh umat muslim dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in gitu. Bahkan di tahun ke-7 Hijriah, abad ke-7 bukan tahun ke-7. Di abad ke-7 Hijriah itu kan setelah Ayyubiyah runtuh, muncul kesultanan yang namanya Syajaratud Dur. Syajaratud Dur itu rajanya itu perempuan, Ummu Khalil, yang sejarawan beberapanya mengungkap bahwa Ummu Khalil ini pendiri Mamluk. Jadi memang setelah Ayyubiyah kan di Mesir itu, setelah Ayyubiyah muncul Mamluk. Tapi antara Ayyubiyah dan Mamluk itu ada Syajaratud Dur. Itu pimpinannya perempuan. Dan ketika beliau menjabat sebagai perempuan pun nggak menjadikan perempuan jadi imam sholat, jadi khutbah, khatib Jumat dan seterusnya. Artinya secara pengamalan umat Islam 14 abad sudah berjalan tidak pernah terjadi. Itu dari sisi sejarah pengamalan umat Islam. Yang kedua dari sisi kalau bahasa kerennya jurisprudensi syariah gitu, tentang teori pandangan ulama fikih. Kan memang tidak ada, artinya secara ofisial 4 mazhab sepakat perempuan tidak boleh jadi imam bagi laki-laki. Tapi memang ada di antara ulamanya, dan ini sebatas yang disebutkan itu Imam Abu Thawr dari kalangan tabi'in, kemudian Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i, kemudian juga Imam At-Tabari, Abu Thayyib At-Tabari, ini juga kalangan dari Syafi'iyah. Itu mengungkapkan bahwa bolehnya perempuan menjadi imam laki-laki gitu. Walaupun penisbatan ini masih diperdebatkan, apakah betul memang ini beliau yang mengatakan atau memang orang salah dengar asal ngutip aja gitu. Tapi memang banyak disebutkan di kitab-kitab Syafi'i termasuk Al-Majmu'. Bahkan Imam Ibnul Munzir dalam Ijma'ah, dalam kitab Ijma'nya mengutip riwayat ini begitu. Artinya 3 orang ini memang dianggap oleh sebahagian banyak awal tokoh yang punya riwayat berbeda begitu. Alasannya itu karena memang ada hadis yang masyhur ya, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, bahwa ada sahabat perempuan namanya Ummu Waraqah yang diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam, tapi bagi orang-orang di rumahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW menunjuk salah seorang di antara orang rumah itu yang laki-laki untuk jadi muadzin, lalu memberikan kuasa kepada Ummu Waraqah untuk jadi imam untuk orang-orang rumahnya. Nah, li ahli dariha kan hadisnya begitu. Li ahli dariha ini memang menjadi apa sih istilahnya dalam tanda kutip sumber perdebatan. Li ahli dariha ini kan umum. Ahli dari itu kan penduduk rumah, artinya pengungsi rumah, penghuni rumah itu kan bisa jadi laki, bisa jadi perempuan gitu. Makanya karena ini umum begitu, maka dianggap Ummu Waraqah berarti mengimami beberapa laki-laki yang menjadi penghuni rumahnya, termasuk mungkin muazzin gitu. Ini riwayatnya yang saya ngelihatnya cuman atu-atunya aja, ini nggak ada riwayat lain begitu. Ini yang saya tahu begitu ya. Tapi ternyata riwayat ini memang dikatakan tidak sahih oleh banyak ulama termasuk Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam At-Talkhis Al-Habir beliau mengatakan di dalam riwayat itu ada Abdurrahman bin Khallad. Abdurrahman bin Khallad ini orang yang majhurul hal, artinya tidak diketahui keadaannya. Artinya dari segi sanadnya memang ada cacatnya begitu, ada cacatnya.
Jadi sebenarnya jika memang kita menetapkan hadis ini cacat, kita tidak bisa ambil, berarti masalah imam perempuan ini sudah ijma bahwa tidak boleh. Artinya kan memang tidak ada perdebatan, hanya 3 ulama ini, dan didasarkan pada hadis yang tadi sudah dibatalkan. Tapi kalaupun iya begitu, artinya kita anggaplah sahih begitu, dan beberapa ulama memang banyak yang artinya tidak sedikit juga yang apa sih kalau bahasanya iftirat an hadhihi riwayah sahihah gitu. Katakanlah kalau memang riwayat ini sahih, kesahihan riwayat ini tidak bisa dimutlakan bahwa perempuan itu sejadi imam laki-laki secara mutlak. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furuti Madzhab Hambali, beliau mengatakan hadis ini itu memberikan kebolehan perempuan menjadi imam, tapi sholatnya sholat sunnah aja, dan itu untuk penghuni rumah, bukan untuk jemaah masjid raya. Dan itu juga yang difatwakan oleh Al-Mufassal Abdul Karim Zaidan rahimahullah. Al-Mufassal fi ahkamin nisa itu, Al-Mufassal fi ahkamil usra al-islamiyah, gimana sih nama kitabnya saya lupa. Jadi kitab Al-Mufassal Abdul Karim Zaidan rahimahullah punya kitab itu membahas tentang hukum-hukum perempuan. Beliau mengambil fatwa ini, jadi boleh jadi imam tapi khusus sholat sunnah, dan itu di rumah begitu. Tapi kan tetap untuk kemaslahatan umum begitu ya. Jadi kita mengambil pandangan kesepakatan ulama 4 mazhab, dan mungkin bisa katakan ijma, karena mazhab yang lain pun kayak Zaidiyah bahkan, dan pandangan 7 ahli fikih Madinah juga membenarkan itu, tidak adanya kebolehan wanita menjadi imam bagi kaum laki. Jadi untuk dikatakan ijma sebenarnya tidak berlebihan gitu. Itu dari sisi jurisprudensi fikih ya, pandangan ulama otoritatif gitu ya. Artinya kita mengikuti ijma, tapi juga pemberian kita informasi tentang riwayat ini itu bukan sebagai pengamalan, tapi sebagai informasi tentang khazanah keilmuan. Jadi jangan kemudian disalahartikan. Kemudian yang ketiga, kalau dari tingkat ketiga itu sudut pandang sosial. Sebenarnya motifnya apa orang menggunakan pandangan ini di tempat umum terbuka? Motifnya apa? Saya sih nggak yakin kalau motifnya itu ilmiah. Artinya motifnya itu mengikuti riwayat yang saya nggak yakin. Yang yakinnya saya tuh bahwa motifnya itu emang pengen ngerusak aja gitu. Pengen ngerusak aja begitu. Jadi sebenarnya nih kalau kita terusin begitu, kita ladenin, ya jadi seneng begitu, dan itu akhirnya jadi semacam excuse, nggak apa-apa, beda, keren tuh beda kan begitu kan ya. Jadi motif daripada munculnya kontroversinya kan juga mesti mesti diperjelas itu begitu. Dan ini masalah ta'abudi ya, artinya kan kita semua sudah bersepakat bahwa Islam ini menghargai wanita, menempatkan wanita pada posisi yang terhormat dan tinggi. Artinya pelarangan ulama kepada wanita untuk jadi imam laki-laki itu bukan dalam rangka merendahkan atau mengurangi kehormatannya, tapi justru meninggikan dan menjaganya dalam tempat terhormat. Karena di dalam sholat itu kan banyak gerakan yang seperti sujud, ruku gitu. Dan itu menjadi tidak baik dalam posisi begitu perempuan ada di depan terlihat. Makanya kan Nabi Muhammad SAW juga kan mengatakan sebaik-baik safnya perempuan itu di belakang begitu. Bukan untuk merendahkan, tapi ya kan ini perintah dan juga sebagai bentuk saling membantu dalam ketakwaan, itu menjaga pandangan. Saya kira cukup nih, udah panjang kita 10 menit. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.